Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Andriani dari BKI 5A akan menyampaikan materi yang berjudul Prinsip dan Asas dalam Psikoterapi Islam. Baik, yang pertama itu ada prinsip-prinsip psikoterapi Islam. Yang pertama itu adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dalam psikoterapi Islam, yang menjadi sumber utama dalam melaksanakannya adalah semua nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya yang kedua, manusia ada di dunia bukan ada dengan sendirinya, yaitu Allah Ta'ala yang telah menciptakan manusia. Ada hukum-hukum atau ketentuan Allah yang pastinya berlaku untuk semua manusia sepanjang masa. Yang ketiga yaitu mencintai manusia adalah hamba Allah yang harus selalu beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu perlu diingatkan bahwa agar segala aktivitas dalam aktivitas yang dilaksanakan bisa mengandung makna ibadah. Maka dalam melakukannya harus sesuai dengan cara Allah dan diniatkan untuk mencari ridho Allah. Selanjutnya yang keempat, Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar melaksanakan amanah dalam bidang keahlian masing-masing sesuai ketentuannya. Yang kelima, manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah iman. Fitrah iman amat penting bagi keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Yang keenam, iman perlu dirawat agar tumbuh subur dan kukuh dengan selalu memahami dan mentaati aturan Allah. 7. Islam mengakui ada dorongannya yang harus dipenuhi dan dalam memenuhinya diatur sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, ada perbedaan dan tanggung jawab individu. Yang 9, Islam mengajarkan untuk saling menasehati dan tolong-menolong. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menasehati dan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. 10. Ada hikmah di balik hal-hal yang kadang tidak disukai manusia. Kewajiban manusia adalah menerima dan ikhlas sambil melakukan koreksi diri dan mohon petunjuk ilahi. Yang 11, jika ada pengingkaran lazimnya sementara. Jika ada individu mengingkari Allah, sebenarnya mengingkari itu bersifat sementara dan pada saat tertentu lazimnya dalam keadaan sempit mereka akan kembali kepada fitrah atau akidah yang benar. Yang ke-12, memahami dan menaati kandungan Al-Quran dan Sunnah adalah kunci utama bagi pemeliharaan dan pengembangan fitrah manusia. 13. Setiap perilaku negatif merupakan kelemahan manusia. Yang ke-14, ada setan yang selalu berupaya menyesatkan manusia. Yang kelima itu 15 prinsip tauhid dalam rangka pemberian bantuan kepada seorang psikoterapis mampu membangkitkan potensi tauhid kepada klien. Selanjutnya, prinsip tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada salah satu cara untuk meraih ketentraman batin. Selanjutnya, prinsip syukur. Setiap orang mempunyai keinginan dan kebutuhannya dalam kehidupannya. Ada orang yang keinginannya selalu meningkat dan setiap hari boleh jadi kebutuhannya bertambah. Dan ada orang yang keinginannya kebutuhannya sebatas yang pokok-pokok saja. 18 yaitu prinsip sabar. Sabar dapat menjauhkan perasaan cemas, gelisah, dan frustasi, bahkan sebaliknya membawa kepada ketentraman batin. 19 prinsip taubat nasuha. Merasa diri bersalah merupakan salah satu penyebab gangguan kejiwaan. Untuk mengobatinya, kalian harus merasa bahwa kesalahan itu telah dimaafkan. Selanjutnya, prinsip hidayah Allah.
Proses psikoterapi Islam hendaknya dapat membangkitkan semangat dan gairah klien untuk selalu memohon hidayahnya atau petunjuk Allah karena kepandaian dan pengalaman yang dimiliki oleh psikoterapis. Dan yang terakhir itu prinsip zikrullah. Psikoterapi Islam hendaknya selalu membawa klien untuk ingat kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun ia selalu ingat kepadanya. Yang kedua, yang B selanjutnya asas-asas psikoterapi Islam. Yang pertama, asas orang mukmin itu bersaudara. Setiap psikoterapi Islam hendaknya menyadari bahwa orang mukmin itu bersaudara, yang berarti ia perlu mengingatkan berlakunya ketentuan Allah. Dan demikianlah saudara-saudaramu dan bertawakallah kepada Allah. A. Sadar bahwa orang mukmin itu bersaudara. B. Demikianlah antara saudara-saudaramu. C. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada asas mawas diri. Asas filosofis kedua yang perlu dimiliki oleh psikoterapis Islam adalah mawas diri, selalu sadar bahwa yang dituntut dari dirinya adalah berusaha sebaik-baiknya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat diambil dari beberapa bukti petunjuk bagi konselor atau psikoterapis Islam, diantaranya yang pertama, jangan terlalu cepat menyangka bahwa diri telah berhasil. Yang kedua, ambillah pelajaran dari orang yang terdahulu. Yang ketiga, cobaan berat menjadi penguat diri. Dan jangan berputus asa. Yang ketiga, asas iman teguh, ibadah taat, dan bukti kepada orang tua. Asas ketiga adalah kepribadian mukmin yang Islami, yaitu taat beribadah, imam tauhid kepada Allah, bakti kepada orang tua dan keluarga, serta santun kepada anak yatim, fakir, miskin, dan sebagainya. Dan selanjutnya asas amar ma'ruf nahi mungkar. Asas filosofis yang keempat bagi psikoterapis adalah memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengajak orang berbuat baik atau ma'ruf, dan menghindari serta mencegah orang melanggar larangan Allah tentang hal-hal yang mungkar. Yang kelima, asas ibadah kepada Allah. Asas filosofis yang kelima yang perlu dimiliki oleh psikoterapi Islam adalah asas ibadah kepada Allah. Artinya setiap untuk membantu individu atau kelompok orang perlu dilakukan untuk membantu individu atau kelompok orang. Yang keenam itu ada asas sadar akan kekurangan diri. Asas filosofis keenam dari psikoterapi Islam adalah sadar akan kekurangan diri. Pada umumnya, orang tidak tahu kekurangan yang ada pada dirinya sendiri karena ia menyangka bahwa dirinya sudah demikian adanya. Orang sering mengatakan, inilah saya, dari kecil saya begini. Yang ketujuh itu ada asas takwa dan jujur. Asas filosofis ketujuh bagi psikoterapis Islam adalah takwa dan jujur. Takwa yang mengandung pengertian melaksanakan semua perintah Allah dan menghentikan semua larangan dan selalu berkata jujur. Yang ke-8 itu asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan klien mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Selanjutnya yang ke-9, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar klien yang menjadi sarana pelayanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri. Selanjutnya asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar klien yang menjadi sasaran terapi berpartisipasi secara aktif di dalam menyelenggarakan pelayanan atau kegiatan terapi. Yang 11, asas kemandirian, yaitu asas terapi yang menunjukkan pada tujuan umum psikoterapi, yakni klien sebagai sarana pelayanan terapi diharapkan menjadi konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya.
Yang 12 itu adalah asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan terapi ialah permasalahan klien dalam kondisinya sekarang. Selanjutnya, asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan klien yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton dan terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, asas keterpaduan, yaitu yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan terapi baik yang dilakukan oleh terapis maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadu. 15. Asas keharmonisan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap psikoterapis didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai norma yang ada. Yang keenam, asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan psikoterapi diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. 17. Asas ahli tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan terapi secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan klien mengalihtangankan permasalahan itu kepada yang lebih ahli. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.